pagi. Shalom pagi Bu. Halo Bapak Ibu semua. Halo Semua Bapak shalom. Ibu. Pagi Bu Mariana, pagi. Salam Mabuna, Bapak Ibu Shalom Bunda, semua. Abdi pagi. Om Maleni, Shalom Budi, salam. shalom. Bunda Pundi, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Halo, Shalom selamat Amin. pagi. Tuhan berkati. Bunda. Iya, shalom juga Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi. Selamat pagi Abdullah. Pagi Bu Sekar. Pagi Bu Sinan. Shalom, Sekar. Nah, shalom kakak, shalom semua. Halo. Shalom Abuna, shalom semuanya. Shalom teman. Halo. Iya, shalom selamat pagi untuk Abuni Kartika, Ibu Duma, juga untuk Ibu Acen, Ibu Mariana Sitepu, Ibu Sinai, juga Ibu Ayen, Kak Alden, shalom juga untuk Ibu Biho, Ibu Diana, shalom Ibu Diana. Dan juga shalom juga untuk Pak Yosep tentunya. Juga untuk Ibu Biho, Ibu Dora Gunawan dan Pak Hendri Gunawan. Shalom selamat pagi. Kemudian juga untuk Bu Nancy dan Pak Jusman. Shalom. Shalom Abuna, shalom Bapak Ibu semua. Shalom, Abuna. Sudah sampai di Medan ya? Sudah Abuna. Puji Tuhan. Juga shalom untuk Ibu Leli Kristiani, Pak Hendri Gunawan, Bu Irma, Pak Mardani Tampu Bolon bersama belahannya Ibu Sekar. Iya. Pak Yosep, Ibu Maria Perangin Angin, ya. Puji Tuhan. Kita semua sudah berkumpul hari ini. Shalom Ibu Risma terkasih. Ya, Ibu siapa lagi yang belum saya sebut? Ibu Heriana Wijaya. Wah, iya. Salam Abuna, Ibu Abuna, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Medan. Salam lagi teman. Selamat pagi Medan, Polres Medan. Polres Medan. Medan. Terima kasih, puji Tuhan, sehat semua. Sehat kami, sehat keluarga juga, sehat di sini semua. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama Pak Jusman dan Ibu Nancy. Amin. Kalau dijadikan sebagai film ini judulnya Pak Jusman Dohot Bu Nancy Mulak 7. Ya. Amin. Terima kasih Abuna. Iya, bagaimana kabar Ibu Afrina? Sehat Abuna, sehat sekali. Sehat, puji Tuhan, sama suaminya, puji Tuhan ya. Amin. Doakan beliau. Oke. Sudah ada bergabung lagi nih Ibu Natalia. Wah, shalom Bu Natalia. Bu Lingga juga baru bergabung. Iya, shalom. Sudah dikondisikan Kak Deren biar Kak Alden ada temannya, sama Audrey biar Talia ada temannya juga ya. Oke. Pagi Abuna. Bulan nih sudah gabung Bu. Pagi semuanya. Iya. Semuanya selamat pagi Bapak-bapak, Ibu. Selamat Mari pagi. kita mendengarkan Shalom Abuna, shalom adik-adik Raisken. Shalom juga Kak Helmi. Iya. Betul. Ya, puji Tuhan ini ya. Ini kalau sudah kumpul semua sepertinya, mari sama-sama kita tepuk tangan buat sukacita yang Tuhan berikan pagi hari ini. Iya. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak penyembah, yaitu Bapak Ibu dan anak-anak worshipers, kita semua harus menjadi penyembah-penyembah Bapa ya. Untuk itu mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan, dan kita mulai dengan kesepakatan dalam doa. Mari kita berdoa sama-sama.
Kita ambil sikap berdoa, Bapak Ibu yang terkasih dan semuanya. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita pertolongan dan juga pembelaan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Allah Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai tiba kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami semua, Engkau sudah menyertai perjalanan Ibu Nancy dan Pak Jusman tiba sampai tujuan dengan selamat. Tidak kekurangan satu apapun. Engkau juga menyertai anak cucu kami yang mungkin dalam hari ini persiapan menuju ke ujian seperti Agatha dan Aurelia, dan juga yang lainnya yang masih ujian, bahkan yang sedang dalam liburan juga Tuhan jamah dan urapi supaya mereka tetap dalam semangat untuk mencari wajah Tuhan. Karena bagi barang siapa yang mencari wajah Tuhan, segala kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada orang-orang itu. Dan kami percaya orang-orang itu adalah, salah satunya adalah kami. Di belahan bumi ini ada juga yang seperti kami, yaitu bangun mencari wajah Tuhan dan menerima lawatan-Mu. Untuk itu kami semua terima lawatan kasih setiamu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama kami, Yesus Kristus Tuhan, dan hanya kepadamu lah kami memuji, menyembah dan berdoa dan berharap menerima lawatan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, baru saja bergabung Pak Musa Lembang, Pak Yos dan juga Ibu Mimi. Dan juga sudah hadir Kak Deren. Wah, puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Pujian ini pujian yang akan didengar oleh seluruh malaikat di sorga. Di tempat kita masing-masing ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan kirimkan, ya, untuk berkemah melindungi kita di sekeliling kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Oh, oh. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam
kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Izinkan ku menyembah, sebab Kau layak disembah. Haleluya Tuhan Yesus, inilah isi hati kami. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku untuk menyembah, hatiku milik-Mu. Oh, biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkanlah ku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Bapakku yang baik. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita, Yesus Kristus namanya, Bapa yang sangat apa Bapak Ibu dan juga anak-anak. Mari kita kasih jempolnya buat Tuhan. 1, 2, 3, baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos. Ya, oke. Ini nggak boleh lupa kita ya. Baik saudara sekalian, ya. Paling netral itu disebut saudara-saudari ya. Jadi mau tua muda saudara-saudari ya, karena kita semua saudara-saudari seiman. Amin. Ya. Yang buka kamera harus mulai dilenturkan wajahnya ya, supaya lebih nyes gitu senyumannya ya. Kita mau beri senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus dan juga saudara-saudari kita. Oke, kita mau lanjutkan pembelajaran firman Tuhan hari ini. Untuk itu mari kita buka Alkitabnya. Yang kemarin sempat mencatat, disiapkan catatannya ya. Dilihat dulu catatannya, benar itu catatan yang kemarin atau bukan. Jangan sampai nanti salah catatan ya. Iya. Oke. Ya, puji nama Tuhan, kita sekarang sudah masuk ke perikop yang baru. Kalau kemarin kita di 1 Tawarikh pasal 21. Kita masuk di perikop baru yaitu 1 Tawarikh pasal 22. Satu Tawarikh pasal 22. Ya, setelah Daud sudah melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, yaitu membangun mezbah doa dan mempersembahkan korban persembahan. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat bergabung Ibu Marlina Situmorang dan juga Ibu Marta, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana
selanjutnya di 1 Tawarikh pasal 22, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Ya. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sampai di situ dulu. Oke, puji nama Tuhan. Ya, sebelum Abuna akan jelaskan lagi, Abuna ingin mengajak kita semua baca dulu di ayat yang ke-28 pasal sebelumnya, ya. Jadi tadi kan 1 Tawarikh 22. Nah, sekarang kita mundur dulu sedikit di 1 Tawarikh 21, kita baca ayat 28. Jadi sekarang kita baca 1 Tawarikh pasal 21 ayat 28 sampai 30. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan orang-orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah korban bakaran orang Israel. Nah, kenapa kita membacanya agak terbalik? Karena kita kan tadi membaca sampai ayat yang ke-8, ya, di mana ayat 7 dikatakan bahwa sebenarnya anakku, aku yang mau bangun mezbah itu, bangun rumah bagi Tuhan. Tetapi di ayat 8 langsung penjelasannya, tapi Tuhan bilang sama saya bahwa sudah kebanyakan darah yang tertumpah. Ya, nah itu kenapa dilatar belakangi itu kalimatnya, ya, dilatar belakangi oleh perasaan Daud yang memang awalnya sudah takut ke tempat yang biasa datang, karena dari tempat yang biasa datang itu ternyata tidak mengubah apapun. Nah, ketika datang ke tempat yang baru, dia mendapat jawaban dari Tuhan. Ya, nah. Apa yang menjadi makna dan pesan Tuhan bagi saudara-saudari dan juga kita semua? Kalau memang dalam pekerjaan kita lingkungan yang lama tidak menjadi berkat, tidak memberikan dampak yang positif, segeralah keluar. Wah, ada apa nih Abuna? Nyuruh saya keluar kantor? Bukan. Dalam hal ini kita masing-masing yang mengetahui dan memiliki kapasitas untuk bisa melihat kira-kira ini environmentnya atau suasana lingkungannya adalah apakah lingkungan divisinya, departemennya, atau memang satu perusahaannya. Kalau dalam satu perusahaan itu memang sudah benar-benar gak beres, lebih baik seperti Daud. Akan jauh lebih baik tidak berani kerja lagi di tempat yang lama, tetapi setelah kita mendapat tuntunan tentunya, setelah kita dapat jawaban tentunya, Tuhan,
Apakah benar tempat yang baru ini adalah tempat di mana engkau berkehendak saya kerja? Misalnya gitu. Ya. Karena setiap orang pasti punya ambisi. Setiap orang pasti punya angan-angan, punya impian, saudara. Kalau seandainya impian dan angan-angan yang di tempat lama itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita untuk teruskan dan kerjakan, kenapa kita harus bertahan di situ? Sama seperti Daud, dilatar belakangi oleh apa yang Daud rasakan. Walaupun korban-korban bakaran itu sudah ada, bahkan kemah suci itu dibuat Musa di padang gurun. Dan pada waktu itu ada di bukit Gibeon, namanya bukit pengorbanan, yaitu bukit tempat dibawanya korban persembahan. Akan tetapi saudara, Daud tidak berani ke sana. Kenapa? Karena Daud melihat daerah itu adalah daerah yang dimana malaikat Tuhan itu menghunuskan pedangnya. Dan ketika malaikat Allah itu menghunuskan pedangnya, terjadi yang namanya malapetaka, yaitu tulah. Sekalipun memang dilatar belakangi oleh kesalahan Daud pada waktu itu. Akan tetapi dalam hal ini kalau kita maknakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari setiap peristiwa kita itu sebenarnya diberikan kepekaan dan juga kemampuan untuk menilai dan juga mengkalkulasi. Ini kira-kira ya sama seperti kayak kita ke dokter. Kalau saya didiagnosa di rumah sakit ini atau di rumah dokter A misalnya, kok kayaknya bukannya makin baik tapi makin gak beres gitu. Kan tentu tidak akan bertahan. Walaupun dokter itu hebat, walaupun namanya terkenal, pasiennya banyak ya. Ini contoh praktis. Tetapi kalau misalnya kenyataannya kita memang tidak menjadi berkat gitu, dan tidak membuat kita itu termotivasi dengan baik, ditakut-takutin, ya lebih baik pindah. Pasti pindah dokter, akan cari dokter yang lain yang benar-benar bisa membangun karakter, membangun iman, dan juga membangun semangat kita kalau lagi sakit. Ini bukan tentang seberapa cepat dokter itu bisa menyembuhkan. Karena sekalipun dokter itu bisa cepat menyembuhkan, tindakannya juga bagus, harganya mahal. Tapi kalau setiap kali yang diperkatakan itu tidak membawa damai sejahtera, itu sama saja. Jasmaninya mungkin sehat, tapi mentalnya itu tidak sehat. Karena belum apa-apa udah dihakimi, belum apa-apa, ini pasti ibu ini makannya sembarangan ini, asal ada makanan aja dimakan ya, gitu. Itu kan nggak enak gitu ya. Ya, ini contoh praktis. Nah, apalagi kalau misalnya di tempat kita bekerja, kalau memang sudah sekian tahun, berkali-kali, bahkan kita sampai menghindari orang ini, karena kita merasa kalau orang ini ngomong itu rasanya tuh nggak enak banget gitu. Nah terus gimana? Ya selain sebelum kita memutuskan pindah, kita tanya sama Tuhan. Seperti yang Abuna sampaikan kemarin. Kita ini kan merindukan pemulihan. Pemulihan itu kan bukan cuma sekedar sakit jadi sembuh. Bukan juga cuma sekedar belum diberkati dan diberkati. Banyak macam kasus. Setiap orang merindukan pemulihan. Ditambah lagi setiap hidup punya tujuan dan juga ambisi tertentu. Orang tidak akan bisa mencapai ambisi dan tujuan hidupnya kalau memang dia belum pulih. Dan kemarin kita sudah belajar, saya tidak akan ngulang lagi supaya waktunya tidak termakan terlalu banyak. Silakan saksikan ulang lagi tayangan BW episode sebelum ini. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya Senin, Selasa, Rabu ya, 3 hari. Itu adalah beberapa tahapan sampai kita masuk ke jenjang pemulihan. Apakah itu sebuah mekanisme? Bukan, itu bukan baku. Tapi itu akan menuntun saudara dan saya itu sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dan kehendak kita tuh sampai dengan tujuannya Tuhan. Kita semua pasti merindukan itu. Kalau memang anak-anak merindukan orang tuanya dipulihkan. Nggak bisa hanya sekedar rajin ke gereja, nggak bisa hanya sekedar baca Alkitab. Tetapi harus sungguh-sungguh bersama-sama sepakat membangun mezbah dan konsisten. Kalau perlu deklarasikan, mulai sekarang setiap malam atau setiap pagi kita akan berdoa. Kita akan doakan papa misalnya, kita doakan mamah misalnya.
Atau orang tua kita doakan anak-anaknya. Jadi keluar dari tempat yang lama itu bukan cuma sekedar lokasi kantor, tapi juga keluar dari apa? Kebiasaan lama. Kebiasaan kongko-kongko, kebiasaan nongkrong-nongkrong yang lama. Keluarlah dari situ. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah sesat sebab pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, di dalam hal ini apa kaitannya dengan rumah Tuhan, Abuna? Kan itu cuma tentang masalah Daud mau membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan nggak izinkan, harusnya jadi harusnya Daud, tapi harusnya jadinya Salomo karena Daud itu terlalu banyak melakukan peperangan gitu, pertempuran. Jadi banyak darah tertumpah. Sama, apa bedanya? Kalau memang lingkungan lama itu bikin kita banyak dosa, ya keluarlah. Tempat di mana kita nongkrong itu keluar. Kita harus benar-benar berani keluar dari situ. Kalau gara-gara tempat nongkrong itu kita banyak melakukan kejahatan, keluarlah dari situ. Akan kejahatannya apa saja, kita akan dikasih hati nurani. Saya tidak akan menghakimi. Tapi setiap orang pasti punya kesadaran. Anak-anak juga demikian. Kalau memang lingkungan atau circle-nya itu bestie-bestinya ya, kalau anak-anak sekarang itu ternyata nggak menghasilkan sesuatu yang baik, lebih baik keluar. Oh, keluar nanti nggak punya teman. Saya melihat anak-anak yang punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus dan dilawat oleh Roh Kudus tidak pernah akan takut sendiri. Abuna jamin, engkau tidak akan sendirian. Karena daripada bertahan di lingkungan-lingkungan itu, sama juga Bapak Ibu. Bagaimana kalau pekerjaan tadi, Abuna? Lingkungan saya ini orang-orangnya nggak bagus. Karena membuat saya itu jadi malas berdoa. Terus pembicaraan juga nggak sehat. Jadi saya harus keluar dari departemen tempat saya bekerja. Ya sebenarnya sampai di tahap di mana Tuhan belum ngomong, yang penting nggak usah ngumpul dulu. Akan jauh lebih baik. Di sini kan kita bisa lihat Bapak Ibu. Ketika Daud punya latar belakang minta tolong sama Yoab. Kenyataannya dia hanya sendirian dan berhadapan dengan Ornan. Ketika Ornan ketemu sama Daud, kenyataannya Ornan pun sendirian keluar dari pengirikan. Artinya dua orang ini sepakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Tuhan. Kalau memang di dalam keluarga suaminya mau ke gereja, istrinya belum mau ke gereja. Suaminya jangan sampai nggak ke gereja hanya gara-gara istrinya belum mau ke gereja. Dan juga jangan sembarangan ke gereja, saudara. Karena gereja itu gedung. Bagaimana kalau pengajaran dalam gedung itu tidak baik atau tidak sehat? Nah terus gimana? Apakah saya harus sendiri? Ya sendiri sama seperti Daud. Daud nggak bergantung kepada Yoab. Dia nggak ngajak banyak orang. Setelah itu dia cuma ngomong apa sama siapa? Sama anaknya Salomo. Tapi lihat, sekalipun ketika ketemu sama Tuhan itu sendirian. Tapi lihat ada berapa banyak yang mendukung dia. Kita lihat nih. Setelah itu baru Daud itu mendapat dukungan dari Sidon, dari segala negeri, ya. Tuhan haruslah kau di ayat yang kelima. Daud membuat maaf bukan di situ di ayat yang ketiga. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan lagi ditupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Artinya apa? Ada orang-orang di sekitar kita yang akan Tuhan pakai untuk mendukung kita. Jadi nggak usah khawatir. Setiap perencanaan kita buat aja perencanaannya. Jangan lihat ini udah siap belum ya. Abuna jadi ingat gitu ketika kalau zaman dulu ketika Tuhan suruh keluar dari environment yang lama, sempat ada kecemasan begini. Aduh nanti gimana ya? Jadwal pelayanan pasti berkurang nih. Secara manusia pasti gitu, jujur aja. Tapi saudara, ya puji Tuhan ya,
Orang-orang di sekitar saya itu adalah orang-orang yang selalu mendukung. Percaya saja Tuhan pasti akan pelihara. Ya salah satunya istri saya, mama saya sampai sekarang masih ada tuh. Puji Tuhan. Nanti kalau ketemu coba tanya, benar gak sih Abuna? Abuna bagaimana? Saya duluan istri saya malah berani ambil langkah. Saya belum. Setahun kemudian saya baru berani ambil langkah. Lalu kemudian setahun kemudian ngapain? Benar-benar gak ada jadwal. Tapi saudara, dari rentan waktu sebelum saya dapat dukungan dari Tuhan sendiri yang jawab doa dari siapa? Istri saya, dan saya yakin mama saya juga berdoa ini. Karena anak-anak masih kecil waktu itu. Juga opa oma sorong, ya papa mama dari istri saya juga. Orang-orang terdekat kita ini tanpa kita ketahui dan tanpa kita harus tanya, termasuk juga mungkin anak-anak rohani saya. Orang-orang yang terlibat di dalam persiapan, semuanya berdoa. Disitulah Tuhan pelihara selama setahun itu, baru selanjutnya satu persatu ada orang-orang yang mulai ikut dalam persiapan. Mereka banyak memberikan apa? Kayu aras. Kayu aras bicara mengenai setiap pengorbanan, waktu, kemudian dukungan dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah membuat pendukung-pendukung sendiri, intinya begitu. Di sini sikap Daud yang luar biasa. Kalau kita sibuk mencari dukungan sendiri, nanti kita akan terbawa dengan yang kita buat sendiri. Karena apa yang kita pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, bahkan orang Sidon sama Tirus pun ibaratnya orang-orang yang mungkin tidak semuanya sudah menyembah Allah, mereka justru bisa beri dukungan. Pertolongan datang dari mana saja Bapak Ibu. Makanya jangan pernah takut untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah merasa sendirian, supaya berani melangkah bersama dengan Tuhan. Karena orang-orang yang gak berani melangkah bersama dengan Tuhan itu biasanya awalnya gini, aduh nanti gak ada yang nemenin, siapa nih yang nemenin saya? Akhirnya gak berjalan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, hal selanjutnya adalah tentang persiapan. Nah ini penting. Persiapan seperti apa yang harus kita lakukan? Yang ada kaitannya dengan dialog antara Daud dengan Salomo. Nah, seperti apa? Jawabannya adalah besok, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu dan juga anak-anak semua liburan dan lain sebagainya, besok dapatkan penjelasannya. Hari ini, ayo kita sama-sama mulai berani melangkah bersama dengan Tuhan. Taruh tangan di dada sama-sama. Katakan sama-sama dengan Abuna. Mulai hari ini, aku mau praktekkan berani berjalan bersama dengan Tuhan. Pejamkan mata, katakan dengan iman. Mulai hari ini, aku tidak takut untuk melangkah lebih dulu. Sebab aku percaya Tuhan Yesus menyertaiku dan pasti menolongku. Ingat baik-baik Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih. Kita tutup dengan satu perenungan ini, kita berdoa. Apa yang sudah disampaikan oleh Roh Kudus kepadamu, engkau dibuat mengerti. Hari ini saya sangat merasa ada jawaban Tuhan bagi setiap orang dan beberapa pribadi yang mungkin selama ini sudah Tuhan gerakkan untuk melangkah, tapi takut untuk bergerak karena takut sendirian. Selalu dibayang-bayangi oleh kecemasan dan tidak berani untuk sendiri. Tanpa disadari kita seperti menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu ada selalu menyertai kita. Jangan takut. Kalau memang tempat yang lama itu Tuhan sedang tunjukkan, aku punya sesuatu yang ingin engkau untuk kerjakan. Kita lakukan saja. Yang penting sampai nanti jawaban Tuhan itu ada, bangun terus mesbah doa. Supaya mesbah doa yang kita bangun ini sungguh-sungguh ada dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya berdoa, saya juga berharap kiranya Tuhan Yesus mengizinkan BW ini menjadi tempat kita semua membangun mesbah doa yang berbeda. Di mana Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang terbuka.
di mana Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Di mana setiap orang yang datang kepada Tuhan setiap pagi melalui media Mesbah Doa ini, kita semua sama-sama meyakini bahwa Allah akan semakin melakukan campur tangan kuasanya dan memberikan perkara-perkara hebat dan besar yang boleh terjadi atas kita. Sehingga bukan hanya sekedar sakit menjadi sembuh, lemah menjadi kuat, tetapi kita menjadi pribadi yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena untuk menerima berkat yang spektakuler di tahun ini dibutuhkan pribadi yang spektakuler juga, supaya kapasitasnya sama. Dan disinilah Tuhan Allah membentuk karakter Daud. Biarlah kita semua juga mengalami pembentukan karakter ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera dan juga pengertian yang dalam akan kebenaran firman-Mu. Dari sejarah yang terjadi tercatat dalam kitab suci, kami belajar sesuatu dan siap untuk mencatat dan menuliskan sejarah baru. Mulai hari ini kami berani bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu dengan kepekaan. Tuhan memberkatimu dengan damai sejahtera dan juga kekuatan yang baru hari ini. Tuhan Yesus juga akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dia sendiri yang akan membukakan jalan bagimu. Malaikat-malaikatnya akan dikirimkannya kepadamu, berkemah di sekelilingmu, menolongmu, melindungimu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Sinar kemuliaannya menyinarimu dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk meletakkan berkat-berkat yang luar biasa itu. Dan biarlah kita semua yang menerima berkat Tuhan dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu dan juga anak-anak saudara-saudari penyembah Tuhan. Para worshipers, kita beri tepuk tangan meriah untuk Allah kita yang heran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pak Jusman nanti kita kopi darat ya. Amin, amin. Ada tamu dari jauh. Pak Mardani sama Bu Sekar pada saat kopi darat sama Bu Nancy dan Pak Jusman, kalau kami sarankan kalau mau kopi darat biar pas itu jangan lupa pakai air panas ya supaya enggak kalau enggak nanti dia enggak bisa masuk angin nanti ya Bunda. Aduh, iya baiklah. Selamat beraktivitas. Hati-hati di jalan, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan juga orang-orang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi besok ya Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih. Mari kita lambaikan tangan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih ya Bunda. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan satu perkataan iman. Berani melangkah bersama dengan Tuhan. Berani melangkah bersama Tuhan. Jangan kasih kendor. Dadah. Bye.